Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hukum jami'an? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi Qur'ani tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al makna wal maksud wallahu a'lam wa rasuluhu bil haqiqatil murad. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua senantiasa diberikan nikmat iman juga nikmat Islam di dalam menjalankan salah satu ibadah yang khusus dikerjakan di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah, yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa atba'ut tabi'in, juga kita selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan syariatnya, yang kita berharap semua kelak di yaumil jaza mendapatkan syafatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kultum bertemakan tentang keutamaan bersahur dan mengakhirkannya. Apa? Keutamaan bersahur dan mengakhirkannya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tepati-pati kami tidak semata-mata Allah mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi illa rahmatan lil angin, kecuali rahmat bagi seluruh alam. Maka salah satu ruh daripada ajaran kita, inna dina indallahil Islam. Islam ruhnya yaitu apa? Rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam, bukan hanya manusia, bahkan hewan juga tumbuhan pun turut merasakan kasih sayang atas diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terusan apa dong hubungannya dengan keutamaan sahur dan mengakhirkan sahur? Kaitannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan saum. Ya, puasa khususnya di bulan Ramadan. Apa rahmatnya, apa kasih sayangnya? Yaitu apa? Dianjurkan untuk bersahur. Sahur sadiki. Ya, sahur. Ya.
dianjurkan berarti Rasul pun melaksanakan. Karena setiap apa yang Rasul ucapkan, ya, maka Rasul lebih dulu melakukan. Ya, beda dengan kita, beda dengan Ustadz sambil berjalan. Ya. Namun di sini bukan berarti Rasul, ya, tidak mampu melaksanakan puasa tanpa sahur. Tapi hikmah daripada dianjurkannya oleh Rasul untuk sahur, ya, khususnya ya, di bulan Ramadan, ya, itu karena rahmat, karena sayang, khawatir, ya, diikuti, ditiru oleh sahabat. Rasul tidak sahur. Ketika sudah diikuti oleh sahabat, pasti terus diikuti oleh tabi'in, watbu tabi'in, terus sampai pada kita. Efeknya kita sekarang ya, kebayang, ya, kalau tidak dianjurkan sahur, ya nggak kebayang, ya, kasihan. Ya kita di sini santri mungkin sudah terbiasa, ya, setiap hari Kamis. Tapi yang lain, yang profesinya, ya, pekerja kasar, ya, itu ya repot. Ya. Nah maka tidak semata-mata Allah memerintahkan, ya, kepada orang beriman untuk puasa, ya, dan Rasul menganjurkan, dan Rasul pun melaksanakan, yaitu untuk bersahur, ya, itu rahmat bagi kita selaku umatnya. Alhamdulillah, ya. Ya. Maka hikmah daripada bersahur, ya, itu adalah kasih sayang, ya, bagi orang yang bersahur, ya, karena mendapatkan keberkahan. Ya. Bahkan dalam riwayat, ya, panjang hadisnya, saat tarik intinya, innallaha wa malaikatahu yusallu 'alal mutasahhirin. Rawahu Syaikhan. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Solawat itu mendoakan keselamatan bagi orang yang melaksanakan sahur. Ya. Sahur di bulan Ramadan. Ya. Maka selain dianjurkan juga ada keberkahan di dalamnya. Ya. Maka sebaliknya rugi bagi orang yang tidak sahur. Ya, paham? Yang pertama itu. Yang kedua, ini. Hikmah dianjurkan bersahur, ya, itu dengan sahur maka seorang hamba akan lebih, ya, memiliki tenaga untuk beraktivitas di waktu siang, ya, terutama bagi yang tidak biasa. Jangankan yang tidak biasa, yang sudah biasa pun, ya, itu sudah terasa kalau nggak sahur itu bawaannya lemes, bawaannya ngantuk, ya, malas tilawah, malas tadarus, malas aktivitas yang baik pun malas, ya. Nah maka itu salah satu hikmah daripada sahur, tentunya, ya, lebih memiliki tenaga untuk beraktivitas. Ya. An Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fi sahur barakah. Sahurlah kalian semua, bersahurlah, fa inna fi sahur barakah. Sungguhnya dalam
melaksanakan sahur itu ada ya, keberkahan yang Allah berikan. Rawahu Shaykhon. Ya, maka ini sangat dianjurkan. Namun catatannya, Rasul sebetulnya mampu berpuasa tanpa sahur, karena Rasul pun sudah hal yang biasa, ya, sudah teman sehari-hari rasa lapar itu. Namun khususnya di bulan Ramadan, Rasul ya melaksanakan sahur agar menjadi sunnah dilaksanakan oleh umatnya. Mana salah satu kisah ketika Rasul ya, selain Ramadan itu puasa tapi tidak bersahur ya, ketika itu ada sahabat ya, yang awalnya itu niatnya ingin dikasihani apa? Ingin dikasihani oleh Rasul ya, menunjukkan perutnya ya, perutnya yang diganjal 2 batu. Bayangkan ya, di zaman sahabat dulu itu saking laparnya ya, diganjal perut oleh 2 batu diganjal. Tujuannya ingin dikasihani oleh Rasul. Sudah dikasihani ya, ya dikasih makan gitu ya. Nah, gitu. Rasul diangkatlah bajunya ya. Oh 2. Bagaimana sikap Rasul? Rasul pun mengangkat ya bajunya juga. Ternyata Rasul lebih banyak ganjelan batunya, ada 3 ya, di perut Rasul. Jadi Rasul mengganjal perutnya dengan 3 batu ya, saking ya, laparnya. Ya, itu dalam perjuangan-perjuangan ya, dakwah Rasul itu. Nah itu. Nah jadi ya, khususnya di bulan Ramadan, karena Rasul melihat ke depan ya, ke umat Rasul yang akan datang ya, sekarang berarti ya, salah satunya khawatir tidak mampu, tidak kuat, maka khusus di bulan Ramadan sebagai bentuk kasih sayang, maka dianjurkan untuk bersahur. Yang ketiga, hikmahnya yaitu ya, tadi hikmah melaksanakan sahur. Sekarang hikmah daripada mengakhirkan sahur. Ya. Hikmah daripada mengakhirkan sahur ya, tentunya tujuannya untuk ya, agar kita bisa beribadah di sepertiga malam. Kita alhamdulillah sebagai santri pilihan Allah. Tapi orang di luar sana yang tidak mondok, yang dengan segala aktivitas kesibukan sehari-harinya, yang tidak sempat untuk tahajud setiap hari, itu berat ya, maka khusus di bulan Ramadan ya, hikmah daripada disunahkan, diakhirkan melaksanakan sahur, agar orang yang bersahur itu minimal 2 rakaat ya, mampu melaksanakan ibadah, karena di waktu-waktu ya, menjelang subuh ya, janari lah istilah kita ya, itu waktu mustajabul doa, waktu mustajab doa, waktu di mana doa Allah ijabah. Maka para santri ya, juga hadirin ya, maka perbanyaklah bermunajat kepada Allah ya, minta kepada Allah, minta tobat, minta istighfar, ampunan. Dengan kita meminta banyak ampunan kepada Allah, jangankan diminta, yang enggak diminta pun Allah akan berikan, insya Allah.
Yang keempat, ya. Hikmah daripada sahur, ya. Apa itu? Nah ini, awas, jangan salah pahamkan. Apa itu? Makanan sahur, makanan yang dimakan ketika sahur, bi ghairi hisabin. Apa? Makanan yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang banyak kalau sahur. Makannya harus banyak ketika sahur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qila bi ma'na thalathatu la yuhasabu 'alaiha 'abdu akalatus sahur wa ma afṭara 'alaihi wal aklu ma'al ikhwani. Yang maknanya ada 3 perkara, ada jenis 3 perkara yang tidak akan Allah hisab kelak di yaumil mizan. Mizan. Yaumil hisab apa? Yaumil hisab. Yaumil kiamah ya. Apa itu 3? 1, ya, makanan yang dimakan untuk sahur. Makanya yang banyak sahurnya. Karena itu nggak akan dihisab. Berarti saya kalau gitu saya makan punya orang aja. Nyuri aja, mohon maaf, ya, makanan dengan cara yang benar. Kalau caranya tetap Allah akan hisab, caranya akan dihisab. Tapi makan yang masuk ke perut kita, ya, ketika sahur bi ghairi hisabin, tanpa dihisab, alhamdulillah. Yang kedua, wa ma'afṭara 'alaihi, makanan yang dimakan ketika berbuka. Makanya alhamdulillah ya, teman-teman semuanya, ya ikhwan semuanya, wah pokoknya ya, segala ada ya, alhamdulillah. Makanan yang masuk ke perut ketika takjil, ketika iftar, ketika buka, itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wal aklu ala ma'al ikhwani, makan ya bersama makanan kita ya, yang disedekahkan, yang dimana makanan itu kita makan rame-rame. Ya. Wal aklu ma'al ikhwani, ya, makan bareng. Kalau JT ya tuh, kalau kamu pernah dengar itu kan khas daripada JT itu, atau sebut kita jamak khuruj ya. Itu khasnya itu makan satu piring itu rame-rame itu. Nah, itulah salah satu makanan yang ya tidak akan Allah hisab. Yang terakhir, yang kelima, hikmah daripada sahur. Yaitu apa? Sahur menjadikan pembeda ya, daripada umat Nabi Muhammad SAW dengan umat Yahudi Nasrani. Karena anjuran puasa itu bukan hanya Islam, tapi agama selain Islam pun dianjurkan untuk puasa. Bedanya apa? Bedanya yaitu sahur. Islam dianjurkan untuk sahur. Agama yang lain tidak. Ya, makan seharian. Kayak nyepi itu kan, itu seharian itu. Gak makan, gak minum, full dia. Mati geni itu namanya. Gitu. Nah, kalau Islam rahmatan lil alamin. Sayang karena Allah Rasul tahu ya, fisik kita itu ya, kuat sih kuat, tapi kalau dibawa aktivitas itu gak akan kuat. Makanya sahur. Ya. Jadi memang ya, kalau hebatan ya, kalau menurut kita, penilaian kita ya, yang hebat itu tentunya orang yang puasa tanpa
sahur. Itu penilaian kita. Betul. Hebat nih Mas Ozil, ya. Puasa nggak sahur, kuat dia. Ya. Ya. Tadarusnya nggak lepas, tarawehnya seharian dia nggak sahur, bahkan nggak buka dia. Penilaian kita orang hebat, betul. Tapi ya, dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul anjurkan, ya, yang hebat itu adalah orang yang bersahur, ya, untuk berpuasa. Jadi nggak hebat kalau nggak bablas namanya itu, ya. Nah itu, ya. Nah itu, ya, keutamaan sahur dan mengakhirkannya. Ada lagi yang kedua, itu keutamaan takjil. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.